Ciri khas ulamanya bagaimana? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Di akhir zaman, ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu patuhi, ulama yang harus kamu akrab dengannya adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Tak lama lagi. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Ini yang harus dilakukan. Pertama, catat itu baik-baik, langsung lakukan. Pertama, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, mantap kokohkan imanmu. Itu yang pertama. Ulangi, kuatkan akidahmu, luruskan pemahamanmu tentang tauhid, kokoh mantapkan imanmu. Itu langkah pertama. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya bagaimana? Belajar. Kemana kami harus belajar? Nah, ini dia. A, jangan belajar melalui YouTube. B, jangan belajar sendirian baca kitab, beresiko. C, kalau begitu cari ulama-ulama Rabbani yang lurus. Rapatlah dengan mereka, bergurulah dengan mereka, tuntut dan minta kepada para ulama-ulama Rabbani yang lurus ini agar mereka menguraikan tentang akidah yang benar, tauhid yang benar di akhir zaman ini. Biasanya mereka akan memulai memperkenalkan Allah kepada kita, lalu menguraikan tentang la ilaha illallah, lalu menguraikan kepada kita tentang siapa itu Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menyembah Allah, dan seterusnya. Ulama macam ini selalu ada setiap zaman, selalu ada di setiap negeri. Jangan dikatakan di Pekanbaru tidak ada. Ada. Ciri khas ulamanya bagaimana? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Di akhir zaman, ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu patuhi, ulama yang harus kamu akrab dengannya adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Baik orang munafik yang berkuasa ataupun ulama-ulama munafik yang lain sangat benci dari ulama ini. Cirinya bagaimana, wahai syekh, wahai imam? Kata murid-murid kepada Imam Syafi'i, cirinya adalah ujung-ujung tombak fitnah paling banyak dihantamkan kepadanya. Ujung-ujung tombak fitnah paling banyak ditujukan kepadanya. Itulah ulama yang harus kamu ikuti. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menjawab siapa-siapa ulama ini. Paling pucuk tertingginya adalah Habibuna Habib Rizik Syihab. Tapi yang di bawah beliau bukan sedikit di Indonesia ini. Di setiap provinsi ada, di setiap kota alhamdulillah ada. Rapatlah dengan mereka, duduklah dengan mereka, simak ilmu mereka, taati mereka, lindungi mereka hatta walau dengan nyawa kita sendiri. Tuntut mereka agar mengajarkan kita akidah yang benar, tauhid yang benar. Ini solusi pertama, Pak. Jadi kalau ditanyakan persiapannya apa? Persiapan yang pertama adalah cari ulama Rabbani, merapat kepadanya, angkat dia sebagai imam kita di kota kita. Siapa orangnya di Pekumbuh, Ustaz? Ke Pekumbuh pula. Di mana? Ambo dia tinggal di Pekumbuh, tersapi Pekumbuh. Siapa orangnya di Pekanbaru, Ustaz? Masya Allah, tidak usah tanya saya lah. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu siapa-siapa ulama yang lurus di sini. Ulamanya bukan penjilat, ulamanya tidak pernah ragu menyampaikan kebenaran, jelas dan terang benderang ilmunya, tidak pernah bisa dirayu dengan fulus, ya, dan tidak gentar menyampaikan kebenaran. Ulama-ulama macam ini senantiasa Allah pelihara, ada selalu di setiap provinsi ada, merapatlah kepadanya. Lalu belajarlah tentang akidah dan tauhid. Ini persiapan yang pertama. Enggak ada persiapan lebih kokoh daripada ini. Setelah belajar akidah dan tauhid, belajar apa lagi? Tafsir ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baru belajar tentang fikih. Ini lanjutkan keilmuan. Yang kedua,
yang mesti dipersiapkan, ini secara merata loh ini Pak, yang mesti dipersiapkan dalam kondisi sekarang, di zaman sekarang adalah berlomba-lombalah memperbanyak amalan-amalan sunnat setelah kita disiplin dengan amalan wajib. Amalan wajib, sholat 5 waktu, kejar ke masjid. Tidak ada tawar-menawar dalam salah sholat berjamaah di masjid kecuali musafir. Sholat ke masjid dan pastikan di masjid azan orang awaklah di masjid. Kita sempat tahiyatul masjid, kita sempat sholat qabliyah, ya, dan kita sempat berdoa di antara azan dan qomat. Lalu kita berjamaah, kita dapatkan takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, nggak ada cinta masbuk. Setelah imam assalamualaikum berzikir, setelah zikir salat sunat ba'diyah, rawatib ba'diyah. Setelah itu berdoa. Pastikan 5 waktu yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib, cintailah amalan-amalan sunnah. Ternyata amalan-amalan sunnah yang rutin dikerjakan, ini paket kedua, persiapan paket kedua, perbanyaklah mengerjakan amalan sunnah, khususnya amalan sunnah sholat. Baru amalan sunat puasa, amalan sunat baca Quran, zikir, sedekah. Setiap selesai beramal, paket ketiga, kuatlah berdoa. Nyinyilah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap kali selesai beramal Pak, selesai duha berdoa, selesai tahajud berdoa, selesai tahiyatul masjid berdoa, selesai sholat sunat wudu berdoa, selesai sunat hajat berdoa, selesai puasa sunat kita berbuka berdoa, selesai bersedekah berdoa, selesai kita zikir pagi petang berdoa, selesai baca Quran berdoa. Perbanyaklah berdoa sekarang. Ini yang ketiga ya, perbanyak berdoa. Persiapan ketiga. Ya Allah, bila tiba hari itu kuatkan hamba. Ya Allah, bila tiba hari itu beranikan hamba. Jangan hamba jadi pengecut, jangan hamba jadi pecundang, jangan hamba menjadi orang yang bersembunyi dan lari, jangan hamba menjadi orang-orang yang hina di matamu. Jadikan hamba orang yang kokoh dan tegar. Ya Allah, jadikan hamba salah seorang tentara di antara tentara-tentaramu di muka bumi dari Republik Indonesia ini, ya Allah. Begitu, minta pada Allah dengan doa. Terus apa yang terjadi ketika zaman-zaman sulit itu terjadi? Kita termasuk yang diberi oleh Allah ketenangan hati, Pak. Tenang hati kita. Ketika orang-orang galau, kacau, panik, putus asa, kita dibuat oleh Allah stabil. Kita tenang karena kita telah mempersiapkan diri sebelumnya, dan kita dibimbing oleh ulama yang kita telah rapat dengan ulama itu dari sebelumnya. Ini kepada anak-anak muda, Ustaz ingatkan kalian semua, dari sekarang merapat dengan ulama Rabbani, ulama yang lurus dari sekarang. Pastikan yang mana ulamanya. Bukan ulama penjilat, bukan ulama pencari duit, bukan ulama yang takut menyampaikan kebenaran, bukan ulama yang bisa disogok dengan uang, bukan ulama yang memutarbalikkan ayat demi kepentingan golongan, kelompok, partai, tapi ulama yang berani menyampaikan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, dan dari lidahnya berapi-api semangat kita menjadi meledak-ledak, dan dia adalah ulama yang bisa menjadi teladan dan panutan. Mesti selalu ada, merapat dengannya cepat sehingga kita terbimbing terus. Jangan sendiri-sendiri. Ambo yo kalau Imam Mahdi kedua baru bicara yo. Kalau Imam Mahdi lah biarlah musudang semua dengok gini. Abi lawang. Sendirian di akhir zaman ini disosok dari setan, Pak. Setan orang dan setan jin. Jangan sendiri sekarang. Itu yang ketiga. Persiapan yang keempat. Setelah ilmu, amal, apa tadi? Doa. Apalagi yang keempat, persiapan keempat. Jadikan fisikmu, wahai generasi akhir zaman, adalah fisik yang tidak mudah lelah. Iko kane angin seketek masuk angin, kane hujan seketek influenza, damam, bisu seketek nak bisa kamu saji lah. Baik nak saji, kane panau. Aku lupa ni kata nak saji. Jarak rumahnya dari Musaji 75 meternya. Abang dah tu. Kenapa nak jalan? Astagfirullah. Jalanlah. Kalau jarak dari sini ke kantor, ke tempat kerja hanya kira-kira 200-300 meter, jalanlah. Kalau perlu maraton,
niatkan ini persiapanku. Rajinlah sit up, rajinlah push up. Kalau ada tempat berenang, rutin kalau ada jadwal berenang. Pantaskan tubuh ini, buat tubuh ini tidak mempan oleh hujan, tidak akan kenapa kena panas. Karena angin langsung mimisan. Karena angin mimisan, lamah bana tuh badan. Apalagi sempat kena gertak oleh orang yang badannya bertatuan, buang lain langsung terjampak. Tidak, anak muda, jangan seperti itu fisikmu. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Kalau saya belum hebat bela diri bagaimana? Tidak apa-apa. Bela diri itu kita dengan cepat belajar insya Allah. Yang penting fisik ini sehat dulu. Janganlah bersotoklah merokok tu lah. Caliaklah bantuk saja lah buruk. Yang menang orang kafir, yang diuntungkan musuh-musuh Allah, yang rugi awak, dado rusak, pitih tak buat, saku tak buat bukan sebab. Sementara misi esok je baru di seluruh hari 100 meter larinya. Apa yang terjadi Pak? Pucing. Sampai di sini koma. Tidak pantas, tidak pantas. Belajarlah kita dengan Bapak Mahathir Muhammad. Barat umurnya kini Pak, 94 tahun. Tahu tak Bapak Ibu? Dalam 94 tahun tu nampak tak jalannya membungkuk? Nampak tak jalan Mahathir Muhammad tu membungkuk? Tagak lurus kan? Soronya masih jalan, masih lantang. Pikirannya masih jadiah Pak. Kenapa? Coba Bapak tanyakan kenapa. Orang-orang terdekatnya memberikan jawaban. Beliau dalam 1 minggu 3 kali menunggang kuda, jaraknya 20 km. Dalam 1 minggu 3 kali berkuda. Tahu tak Bapak Ibu, berkuda itu tidak pernah orang berkuda itu yang modeko gaya tidak pernah. Seluruh orang berkuda itu gayanya gagah, harus seperti itu. Dada di depan, paring harus kampi, paci kudu. Ya, kan seperti itu orang berkuda. Bandingkan dengan orang bawa undang, bentuk udang. Sekali kecelakaan patah-patah. Beda dengan orang yang berkuda gagah. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 menit di atas kuda sama dengan lari 1 jam non-stop. Itu perbandingannya. 10 menit di atas kuda, palu hayi keluar, basah badan langsung. Kaum muslimin yang kami muliakan, Mahathir Muhammad Agim di usia 56 tahun dengan saya endurance kami di mana nama daerahnya? Di WDO Okura. Agim Abu Jibril yang usianya sudah lebih 60 tahun. Kami berkuda bareng Pak. Beliau sudah tua-tua. Apa kata beliau? Saya tidak akan mau tinggalkan ini. Begitu. Itu baru anak muda. Itu Pak Kecik tadi disuruh push up 10 kali, taluknya sudah tu sakit seminggu. Sakit dah push up, sudah tu damam seminggu. 5 sendok, 5 sakit coronanya. Dah gara-gara push up. Wahai hamba-hamba Allah, pantaskan fisik. Nah itu enggak harus pergi ke tempat fitness, tidak harus. Itu menggunakan PT itu Pak. Buat yang sederhana saja. Setelah itu di tempat fitness banyak orang gay, banyak orang homo di situ, banyak orang lesbian di situ, ada musik-musik setan lo di situ. Nggak usah ke situ lagi. Ya, sudah jadikan lokasi lingkungan kita itu bisa menjadi tempat kita berlatih. Nggak usah pula kita harus belajar ini. Nanti pas waktunya nanti gampang cepat belajarnya insya Allah Taala. Lah yang lain-lain itu nanti. Yang penting fisiknya harus sehat, harus tegak, harus jalannya cepat. Itu aja dulu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian yang keberapa lagi? Yang kelima atau keenam? Terserah mau kelima mau keenam. Berikutnya adalah biasakan perut kosong dalam keadaan puasa. Besok itu berat Bapak Ibu. Orang yang perutnya biasa kosong dalam kondisi puasa, staminanya lebih fit,
lebih kuat daripada orang yang perutnya senantiasa berisi. Dan ketika hari-hari kelaparan terjadi, maka dia tetap gesit, dia tetap dengan stamina yang terbaik. Orang-orang yang rajin berpuasa, dia pemilik stamina terbaik, dia pemilik imun di tubuh yang terbaik. Seorang profesor di California, di sebuah universitas ternama, memberikan persaksian, puasa 3 hari berturut-turut ternyata mampu meregenerasi kembali imun di dalam tubuh dan bisa membunuh segala jenis virus di dalam tubuh. Masya Allah, 3 hari berturut-turut. Itu profesor bukan muslim, Pak. Sementara dalam Islam ada puasa bid 3 hari berturut-turut, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nabi menyebutkan tanggalnya. Itu tanggal terbaik ketika bulan membulat. Ketika itu seluruh tubuh kita mengalami persiapan pembakaran utuh terhadap segala macam apa yang tidak baik di dalam tubuh, termasuk keberadaan virus. Maka jangan cemas orang yang rajin puasa. Barana hebatnya virus tua, virus corona itu orang tua. Tibola corona tu, nak kan talok kayaknya tu, panjangnya langsung Jawa tu. Sehingga dia sebentar langsung minta maaf, dia salah sasaran, dia akan pergi pada orang lain. Orang-orang yang rajin puasa sunat, anak muda rajinlah puasa sunat. Anak muda Senin Kamis. Ini besok tanggal 9, 10 Muharram puasa. Kalau nggak bisa 9, 10, tanggal 10, 11 puasalah. Habis itu lanjutkan dengan puasa bid, yaitu tanggal 13, 14, 19 Muharram puasa. Lanjutkan Senin Kamis. Lihat hasilnya. Engkau akan menjadi pemilik tubuh yang tersehat. Imunmu, darah putihmu akan terkuat, insyaallah taala. Ya. Baik, ini urutan. Setelah itu yang ke-6. Yang ke-6 adalah dari sekarang, wahai seluruh generasi umat di akhir zaman, biasakan hidup dengan ala kadarnya, menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Biasakan makan ubi jala. Biasakan memakan daun-daunan yang boleh dimakan. Biasakan kita akrab kembali makan pisang. Ya, yang alam-alam lah semuanya. Tak lama lagi, Pak, tak lama lagi, Bu, kita akan kesulitan mendapatkan padi, mendapatkan beras. Saat itu kita bisa makan apa saja. Makan jagung, oke. Makan ubi boleh. Makan tabu, alhamdulillah. Makan pisang, mantap. Kalau kurma, harganya mahal, payah didapat. Kok bisa tanam lencak pada aku indah, ayam doang. Yang tak boleh dimakan tuh kayu juga batu. Yang lainnya berusaha beradaptasi dengan alam. Ini anak muda, ini persiapan yang tidak dapat tidak. Lakukanlah. Wallahi antum akan paham. Nanti 3, 5, 6, 7 bulan yang akan datang, antum akan paham. Yang dikatakan oleh Usma dulu benar. Alhamdulillah saya sudah mulai mempersiapkan diri sehingga tidak kaget lagi. Alhamdulillah saya sudah terbiasa menyusahkan diri, dalam artian tidak manja dengan panas matahari. Masa ayo laki-laki jalan keluar pakai payung dan matahari. Cemen dalam motor ini AC. Pakai Honda. Oh iya. Selagi masih bisa dengan sepeda, kenapa harus pakai Honda? Selagi bisa jalan kaki, kenapa harus berkendaraan? Kan begitu intinya. Usahakan itu dengan niat mempersiapkan diri. Gitu. Tidak usah pula sesumbar ke sana kemari. Oi, saya persiapan. Oi, tidak usah. Antuk saja. Saya persiapan waang dalang orang. Banyak orang. Ang tenggen putih tadi tenggen, itulah menang aja kayak kajian ceramah akhir zaman. Model jadinya. Sautang. Kan itu kecil orang jadinya. Yang disalahkan pengajian, padahal cara yang salah. Persiapan saja lah antuk-antuk. Saya sudah tuh. Mahal harus bunyi-bunyikan kembali. Termasuk dengan saya anjurkan, kalau Anda punya duit, ayo sekarang menabunglah dalam bentuk emas. Kan itu anjuran saya dari 2017. 2018 makin getol saya anjurkan, ayo menabung dalam bentuk emas. Nanti emas akan sangat mahal. Harga uang dolar, euro, rupiah semua nanti akan ambruk, tidak ada nilainya. Karena ada hadisnya itu, Pak. Dan sekarang sudah mulai terbukti emas setinggi langit harganya kini.
Ya kan? Saya dulu anjurkan. Itu pun kalau ada yang mulai beli emas, diam-diam sajalah nyimpannya. Kenapa pula pakai difoto lalu umumkan di grup? Oi, aku sudah mulai. Untuk apa? Hah? Gunanya apa? Nanti jangan-jangan malah disatroni maling. Habis amblas. Nauzubillah. Wahai saudara-saudariku, ini urutan yang harus dipersiapkan. Walaupun terdengar remeh, sederhana, tapi di hari yang pas kita sudah siap insyaallah ta'ala. Kenapa saya tidak mengatakan persiapkan duit? Karena mungkin saja untuk yang satu ini yang terakhir itu tidak banyak orang yang bisa. Kini ku bisa beli makan, saya syukur Pak. Pak lu jangan kemana buangnya tapi tidur gini. Ya Bapak Ibu, dalam kondisi corona, tapi lo selesai corona awal. Nah, kalau begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Ini yang mesti dipersiapkan dari sekarang. Dan itu waktunya cukup insyaallah. Waktunya cukup. Kalau ternyata Mardiku mengatakan bisa jadi November nanti Amerika membatalkan pemilihan presiden di negaranya dengan alasan negara sedang darurat perang, maka berarti saat itu mungkin saja perang sudah terjadi di mana-mana. Ketika perang sudah terjadi di mana-mana, berdampak kepada Indonesia. Seperti yang kita dengarkan tadi, berbagai negara sedang mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Ada apa dengan dunia? Ada apa dengan dunia? Dua negara yang cukup terkuat di dunia, China dengan Amerika, sudah berhadapan-hadapan. Mereka sudah saling mengusir diplomatnya masing-masing. Mereka sudah menutup kantor kedutaan mereka masing-masing. Ya, bahkan China sudah berani menurunkan bendera Amerika Serikat di kedutaannya di Tiongkok. Masya Allah, ini sudah jelas Pak. Antara Rusia dengan Amerika, Rusia dengan NATO, maka gerbang menuju perang dunia ketiga sepertinya semakin dekat. Apa peran kita anak muda? Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Camkan itu baik-baik. Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Dengan itu kita tetap terbimbing. Jangan bergerak kecuali ada komandonya. Maju, maju kita. Stop, tahan diri, tahan. Itu baru langkah yang bijaksana di akhir zaman. Tahan. Umar nak taluk lende ya Rasulullah, di mukomatoden bila disiksa, di mukomatoden Ammar bin Yasir, ya Rasulullah izinkan aku dulu nyoba masuk Islam gua. Kalau jatuh menolong Islam. Hendak Umar, hendak kini hidup, tahan dulu. Hamzah, tahan dulu. Jagoan-jagoan Arab lah mulai ingin menghunus pedangnya. Jangan kini kata Rasul. Jangan kini. Sabarlah kalian. Begitulah ulama. Ulama tahu kapan dia pantas mengumumkannya. Makanya ulama tadi sabar mana ulama warathul anbiya, bukan ulama kan. Betul-betul ulama mereka yang harus kita simak, kita dengarkan, kita ikuti, kita merapat dengannya, kita bersumpah siap mati demi melindungi ulama kita. Gitu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Ya, kalaupun sebentar terasa memang harus begitu biar penasaran, nanti nyambung lagi. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka ruang tanya jawab. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada mic yang mau diserahkan ke sana. Jika tidak ada mic, lantangkan aja suaranya ya. Silakan. Tidak apa-apa, kayaknya tidak ada mic. Berikutnya ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, tulis di secari kertas sehingga enak kita bacakan juga ya. Yang lain-lain yang pengen bertanya, silakan. Sampai dulu.
Sudah? Belum. Jadi saya masih umur 17 tahun. Kalau umur saya panjang, mungkin saya akan bertemu sama kiamat. Ya. Jadi karena saya takut kiamat, saya berdoa biar saya nggak ketemu sama kiamat. Tapi juga saya nggak mau kalau Palestina nanti selalu siksa. Jadi bagaimana itu Ustaz? Saya berdoa biar sama Palestina. Saya juga nggak mau kalau kiamat cepat-cepat. Sudah, anak gadis kami. Ini seusia dengan anak gadis saya, umur 17 tahun. Benar ya? Masya Allah. Ananda, dengar jawabannya baik-baik. Benar, hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Hai Ibnu Hawalah, nanti engkau akan dengarkan di akhir zaman Baitul Maqdis dimerdekakan kembali dan diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Jika engkau telah mendengar kejadian itu, segeralah engkau hijrah ke Palestina. Karena pada masa itu negeri teraman di muka bumi ini adalah Palestina. Saat itu Madinah sedang kacau. Kalau Madinah kacau, pasti Makkah juga kacau. Pasti dunia yang lain sedang kacau. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Hijrahlah kalian." Ananda dan kita semua, ungkapan Nabi ini menyiratkan sesuatu hal. Apa yang disiratkan dalam halnya? Yaitu pertanda bahwa Baitul Maqdis sebelumnya bebas, belum terjajah, tiba-tiba kembali dijajah sehingga dibebaskan. Siapa yang menjajah Baitul Maqdis di akhir zaman? 2018 dengan pongah dan congkak Donald Bebek, Presiden Amerika Serikat, mengumumkan sepihak bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. 123 negara menolak, tapi Amerika tidak peduli, masih pakak badak. Akhirnya dia pindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Di Yerusalem itu adalah Baitul Maqdis. Berarti sejak saat itu Baitul Maqdis resmi dijajah kembali. Terjawab? Terjawab? Kalian akan bebaskan Baitul Maqdis. Erdogan mengumumkan sebuah pengumuman yang sangat menggentarkan. Baitul Maqdis adalah ambang batas kesabaran kami. Garis merah antara kita adalah Baitul Maqdis. Jika engkau ganggu Baitul Maqdis, maka disinilah dia batas kesabaran kami. Sekarang yang paling ditakuti oleh Israel bukan Iran, bukan Hizbullah yang ada di Lebanon. Menteri luar negeri mereka umumkan bahwa yang paling ditakutkan oleh Israel hari ini adalah Turki di bawah pimpinan Erdogan. Dan Turki sudah bersumpah akan bergerak untuk membebaskan Baitul Maqdis. Secara angka militer, Turki lebih kuat daripada Israel. Tapi Israel jelas di belakangnya ada semacam ompong, Mamarika, yang sekarang sudah hampir lumpuh sendi-sendinya dan sedang Allah hadapkan dengan si RRT dan juga Rusia. Alhamdulillah. Kita lihat ke depan ini agenda apa yang terjadi. Ada satu lagi Nanda. Ada satu negara di bumi ini yang tidak pernah bisa dikalahkan, dan negara itu telah mengalahkan dua negara super power. Negara yang tidak pernah terkalahkan ini dulu telah menumbangkan si beruang merah Uni Soviet menjadi hancur berkeping-keping. Anda tahu siapa itu? Anda tahu apa itu? Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Ketika tumbang Uni Soviet, hancur berkeping-keping, Amerika melihat ini ancaman nyata.
Lalu Amerika mengajak sekutu-sekutunya mulai dari NATO, PBB dan lain-lainnya, keroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban. Satu persatu angkat kaki dalam keadaan malu, Pak, membawa kantong-kantong mayat dari tentara-tentaranya pulang ke negara masing-masing, mundur secara memalukan. 2019 resmi Amerika mengibarkan bendera putih, tak sanggup berhadapan lagi dengan Emirat Islamiyah Taliban. Maka Taliban mengumumkan bahwa pemerintahannya resmi berdiri di atas kehormatan di tanah Afghanistan dengan syariat Islam total. Dan dia datang lenggang kangkung masuk ke negeri-negeri muslim tanpa ada yang berani menghadangnya. Siapa berani menghadangnya, Pak? Amerika yang begitu gagah saja tumbang, Uni Soviet yang begitu ganas hancur berkeping-keping, Cibola ambil ini disunai ini di orang-orang Taliban. Tidak berani, dan mereka sudah bersumpah. Kerjaan kami setelah mengokohkan pemerintahan Islam di Afghanistan, prioritas kami adalah bergerak menuju ke Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa. Saya lebih yakin dengan yang ini. Saya sangat yakin dengan yang ini, karena kata Rasulullah, ciri khas pasukan yang mampu menaklukkan Palestina adalah mereka-mereka yang punya riwayat pertempuran yang sangat hebat, tidak pernah dikalahkan dan selalu mengalahkan. Dan mereka membawa bendera hitam dengan ciri fisik begini, pakaiannya begini, dan itu ada di Taliban. Maka saya sangat yakin Taliban ke depan akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Mungkin saja nanti akan bergabung bersatu dengan mujahidin yang ada di Suriah, mujahidin yang ada di Hamas, ya, di Izzuddin, Brigadir Izzuddin Al-Qassam dan sebagainya. Lalu digulung habislah pajak Israel. Terjawab Ananda? Terjawab. Baik, barakallahu fiki. Jadi jangan takut kiamat. Kenapa? Kita tidak akan dapatkan kiamat. Coba lihat ini, di tanda besar kiamat ke-7, kita semua nanti serentak meninggal dunia. Kita meninggal dunia nanti. Nanti yang menjalani kehidupan berikutnya dan menyaksikan tanda besar kiamat ke-8, 9, 10 adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Sementara anak-anak nanti di fase kelima ini kan hidup anak senang banget, jadi senang sekali. Habis itu tiba-tiba berembus angin lembut yang berbau wangi kasturi. Ketika tersentuh kulit Ananda, terhirup angin itu, di tempat itu, saat itu juga Ananda langsung meninggal dunia. Begitulah keadaan orang-orang beriman sedunia, langsung meninggal dalam keadaan santai. Langsung seluruhnya husnul khotimah. Jadi kabar baiknya kita tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Itu kabar baiknya. Oke, understand me? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ustaz mengenai masalah emas. Kita mengetahui bahwasanya di saat meteor sudah jatuh ke bumi, itu kan seluruh teknologi yang kayak seperti listrik atau yang kan tidak berfungsi lagi, Ustaz. Untuk mengantisipasi hal itu, misalkan kayak aset-aset kita di bank itu kan tidak akan kayak uang kertas itu tidak berfungsi lagi. Tadi Ustaz menyarankan untuk agar aset-aset kita misalkan kayak uang dialihkan ke emas, itu kan sangat baik. Nah, ada nggak tanda yang tandanya itu misalkan kita tidak sempat menukarkan uang kita dengan emas. Ada nggak tanda dari ciri-ciri di dunia ini seperti misalkan kayak di Arab Saudi, tanda apa yang perlu kita ketahui untuk menukarkan segera aset kita itu? Ada nggak berapa hari jedanya dilihatkan tanda-tandanya itu? Maksud saya gini, Ustaz, kayak
Mahdi itu ada gempa di Mekah ya. Di Mekah itu kira-kira harinya itu untuk kita mempersiapkan baik itu material kita maupun fisik kita itu ada nggak berfaedahnya hari untuk kita persiapkan baik di materi kita, mengalihkan uang kita ke emas kayak gitu. Gimana tuh Ustaz? Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya paham. Jawabannya panjang. Sepanjang tali baru. Jawabannya ya, saran saya begini aja. Beli paket, buka YouTube, dengarkan kajian-kajian saya tentang akhir zaman. Nanti teruraikan semua, jelas insya Allah. Ya, kalau dijawab sekarang ini mau jawab yang mana ya gitu. Cuman kalau ditanya kepada saya, ada nggak tanda-tandanya? Jawaban saya singkat. Wallahi demi Allah, sekarang harusnya mulai tukarkan uang. Jangan menunggu tanda-tanda yang lain. Ini kalau mau percaya dengan jawaban saya. Kalau tidak terserah lah. Nah kalau ditukar tuh lihat dong. Itu bagaya lu kayaknya. Bantu kado lu. Tanya lihat dong kalau tukar tuh. Mudah-mudahan ada ya. Siapa tahu Pak, awak kadang-kadangnya ternyata dinyuruh buang Pak. Awak kan tahu sia orang kini zaman kini. Ya, siapa tahu dia di bawah rumahnya amin saudaranya kan tahu. Ya. Silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Ah ini dulu. Mantap-mantap terbaca dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan di sini saya sebagai guru ajar Quran. Semulia-mulia profesi. Jadi yang Masih bujangan. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah Ya. Mohon doa saja untuk kami mudah-mudahan diberikan anak soleh. Insyaallah. Kembali pertanyaan yang saya jadi ini saya kita mengajar anak-anak dengan kita buat program untuk biasakan mereka aktif di masjid, istiqomah yang sholat waktu di masjid itu yang kita aturkan ke sana. Jadi apakah ini termasuk salah satu persiapan atau akhir zaman itu? Jadi permasalahan jadi dalam kondisi itu kita masuk itu jadi kita kondisi dalam COVID gitu. Jadi ada satu seperti menghalang. Nah jadi ada sebagian juga yang paham bahwa ini. Nah, jadi itu saja kondisi yang saya mohon penjelasan. Ya. Masuk nggak dalam persiapan kita mengajarkan generasi tentang agama, tentang baca Quran dan sebagainya? Iya, karena salah satu amalan terbesar pahalanya adalah mengajar Al-Quran. Makanya saya katakan tadi semulia-mulia profesi adalah ngajarin orang Al-Quran. Ini bukan perkara remeh, bukan perkara ringan, mulia sekali profesinya. Tapi masalahnya ada tantangan COVID, sehingga saya terhalang untuk bisa mengajar secara normal. Bisa nggak kita ngajar itu dengan tetap face to face tapi jaga jarak? Saya rasanya bisa. Kan nggak harus di hadapan kita. Bisa kan 2-3 meter masing-masing murid dikasih jarak? Bisa. Kalau ternyata itu juga dihalangi, ya sudah terpaksa harus menggunakan aplikasi, sehingga kita bahwa sistem belajarnya hidup dengan begitu. Tapi saran caknya mando-ando lah jangan supaya tidak nampak di orang lain, sehingga bisa mengajarkan dengan panuan. Pak, aku tolong dimatian minggu salah juga. Ikat. Mengajarkan untuk mando-ando ketika mengajar Quran di saat-saat ganti yang mudik ini, supaya talaqi itu lebih terwujud. Talaqi tahu, langsung berhadapan-hadapan, face to face. Ahli Quran Allah jaga. Tidak sedikit orang-orang kena COVID dengan baca Quran sembuh total dia. Tidak sedikit juga orang kena COVID di ruqyah, ternyata Allah sembuh totalkan dia.
Tidak sedikit orang-orang penghafal Quran dan dia positif terkena COVID dan dia baca hafalannya dengan niat kesembuhan, sembuh dia dari COVID-nya. Allah yang maha menyembuhkan. Jangan khawatir. Jadi itu insyaAllah bahagian daripada amalan akhir zaman. Jadi perginya ke amalan akhir zaman ya, yaitu kembali merapat dengan Al-Quran. Siapa tadi yang mau bertanya? Ya. Habis ini kita mungkin selesai ya. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Anda mau bertanya mengenai akhir zaman Ustaz. Katanya di akhir zaman nanti akan ada yang namanya berdirinya khilafah ala minhajin nubuwah. Mungkin bisa saya mau bertanya sedikit tentang mengenai penjelasan khilafah ala minhajin nubuwah dan berdirinya itu setelah Imam Mahdi muncul atau sebelum Imam Mahdi muncul, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Lihat kembali ke papan tulis kita. Imam Mahdi itu muncul di sini. Jadi sebelum ini perang, ini PD1. Perang dunia, maaf, ini PD Perang Dunia 3. Ya, Perang Dunia 3. Kemudian ini di sini berbagai macam bencana seperti sekarang ini. Kemudian terjadilah Perang Dunia Ketiga dan ini hantaman meteor menabrak bumi. Hantaman meteor menabrak bumi. Hantaman meteor ini akan berdampak kepada terjadinya dufan. Ya. Nah, Imam Mahdi itu muncul antara setelah hantaman meteor atau langsung setelah dufan. Di antara ini berarti khilafah Islami ala minhajin nubuwah itu jelas setelah Imam Mahdi muncul. Karena di sini Imam Mahdi akan memimpin umat Islam menjalani peperangan dan kita menang terus. Saat itu kita menang terus. Tidak ada cerita Imam Mahdi memimpin kita lalu kalah. Tidak ada cerita kalah. Kita pasti menang. 100% menang. Ada hadisnya begitu. Tapi Imam Mahdi baru tidak, seperti tidak berkutik ketika Dajjal muncul. Bahkan Imam Mahdi terkepung. Barulah Allah turunkan Nabi Isa. Dan Nabi Isa bergabung dengan Imam Mahdi. Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa. Begitu kisahnya ya. Saat Imam Mahdi Nabi Isa sudah bergabung, kekuatan sudah semakin nyata, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini langsung dibinasakan oleh Allah dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Binasanya Ya'juj Ma'juj, dunia langsung dalam genggaman Islam. Al-Mahdi lah khalifahnya. Paham di sini? Nah, ini masa-masa dunia bagaikan dalam surga. Cukup insyaallah. Alhamdulillah, kalau begitu kita sampai di sini saja sampai jam 10.